Bismillahirrahmanirrahim. Ini talam bukan sembarang talam. Ini talam berlapis catur. Ini salam bukan sembarang salam. Ini salam dari anak dan kutur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Salaful Muhajirin, beliau Kiai Haji Abah Rufi Ahmad SAG MPDI beserta keluarga. Dan yang sama-sama kita hormati Ustadz dan Ustazah yang mengajar di Pondok Pesantren Salaful Muhajirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, wali santriwan, wali santriwati yang berkesempatan hadir pada acara pagi hari ini. Dan tidak lupa pula kakak-kakak, adik-adik dan teman-teman yang senasib seperjuangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita. Yang mana berkat ia kita dapat berkumpul di musholah yang penuh barokah ini. Dan yang kedua kalinya, salawat diiringi salam tidak bosan-bosannya kita hampir curahkan kepada buah belajutung Siti Aminah, putranya Abdullah, pemimpin revolusi dunia, raja yang bijaksana namun tidak butuh istana, raja yang dihormati namun tidak gila akan kehormatannya. Beliau rela dimatikan darah, dihujani anak panah, berselibutan pedang demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Beliau habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli syarifah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, berdirinya saya di sini bukan tidak adanya kursi, melainkan ingin menyampaikan risalah ilahi yang berjudul Di Antara Kesalahan Ibu Bapak Dalam Mendidik Anak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Cukup banyak bukti kita lihat kalau ibu bapak tidak salat, anaknya juga tidak salat. Seorang guru pernah bertanya kepada muridnya yang tidak berpuasa, "Kenapa kamu tidak puasa?" Dia menjawab dengan jujur, "Ibu bapak saya juga tidak puasa." Jika anak kita tidak beribadah, jahil dengan agama, kita perlu bertanya, bapaknya bagaimana? Jika anak perempuan kita tidak menutup aurat, rambut tidak ditutup, betis dan lengan nampak, kita perlu bertanya, ibunya bagaimana? Pepatah mengatakan, bila ayah kecil, anaknya kendari. Ini membawa maksud kejahilan ibu bapak diwarisi olehnya. Bahkan mungkin anaknya lebih jauh. Sering ibu bapak hanya bisa melemparkan kesalahan kepada anaknya ketika didapati anaknya nakal, tidak salat, tidak pandai membaca Al-Quran, tidak menutup aurat, suka berjudi, dan lain-lain. Tetapi di saat yang sama, ia tidak menyadari akan kesalahannya sendiri. Akhirnya telunjuk lurus kelingking berkait. Dan kita sebagai anak, janganlah durhaka terhadap kedua orang tua, karena berbakti kepada kedua orang tua sudah menjadi kewajiban bagi kita semua. Karena sudah banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan di antara kesalahan itu pula adalah salah memberi nama. Nama adalah identitas suku, identitas bangsa, ras, dan lain-lain. Kita sebagai orang timur, alangkah janggalnya bila kita menggunakan nama barat. Dan alangkah lebih janggal lagi bila kita orang Islam tapi nama kita bukan nama Islam. Sebagaimana telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi, man tasabaha biqaumin fahuwa minhum, yang artinya barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia sama dengan kaum itu. Hadis riwayat Ahmad.
Dan di antara kesalahan itu pula adalah salah karena tidak membiasakan diri mendoakan anak. Kadang-kadang ibu bapak bukan memperbanyak doa untuk anaknya, justru lebih sering mengutuk, sehingga setiap mereka memarahi anaknya, berhamburlah kata-kata kesan sumpah serapah dari mulutnya. Jadi, bila kita ingin menyalahkan anak kita, hendaklah kita menyadari akan kesalahan kita sendiri. Karena kata-kata yang sering kita ucapkan akan menjadi doa bagi anak kita. Bila baik yang kita ucapkan, maka baiklah pula doanya. Namun sebaliknya, bila jelek yang kita ucapkan, maka jeleklah pula doanya. Dan kita sebagai anak berkewajiban mendoakan, mengajak kedua orang tua kita untuk menuju ke jalan Allah. Mungkin orang tua kita belum salat, belum beribadah, belum menutup auratnya karena kendala pekerjaannya. Ibu, bapak-bapak, apakah saya boleh bertanya? Ibu-ibu kalau pulang dari kerja, saat masuk ke dalam rumah, melihat anaknya bersujud kepada Allah, sedang melaksanakan salat, kira-kira senang atau tidak? Nah, disitulah letak kebahagiaan kedua orang tua kita saat melihat anaknya melaksanakan salat, bersujud kepada Allah. Kita sebagai berdoa supaya diberikan hidayah oleh Allah. Saat kapan kita berdoa? Saat kita salat. Disitulah momen yang pas sekali untuk kita mendoakan kedua orang tua kita. Doakan kedua orang tua kita, ya Allah, berikanlah hidayah kepada kedua orang tuaku ya Allah, supaya mereka beribadah kepada Engkau ya Allah, supaya mereka menutup auratnya ya Allah. Semoga mereka bisa beribadah, melaksanakan salat, bersujud kepada Engkau ya Allah. Jadi siap kakak ada dan teman-teman melaksanakan salat, siap menutup auratnya. Jika sudah berani mengatakan siap, maka laksanakanlah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak dan teman-teman, marilah kita kembali ke jalan Allah. Marilah kita kembali ke jalan Allah bersama-sama. Nabi Muhammad meninggal pada umur berapa? Bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman, apakah ada yang tahu? Umur 63 tahun. Apakah ibu-ibu dan bapak-bapak sudah ada yang mencapai umur 63 tahun? Atau 40 tahun ke atas? Bapak-bapak, ibu-ibu, kapan lagi saatnya kita kembali ke jalan Allah? Kapan lagi saatnya kita meminta ampunan kepada Allah? Jadi marilah kita bersama-sama menyadari kesalahan kita sendiri dan sama-sama kita kembali ke jalan Allah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Jika ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari saya pribadi. Jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah. Dan jika ada kata-kata saya yang menyinggung hati ibu bapak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.